Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah sistem operasi jaringan. Karena sistem operasi jaringan ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah aplikasi-aplikasi yang nantinya kita akan jadikan sebuah pusat, sebuah server. Pengertian dari sistem operasi jaringan ini adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi file, kemudian layanan berbagi alat printer, DHCP service, DNS service, HTTP service, FTP service, dan lain sebagainya. Beberapa vendor sistem operasi jaringan ada dari Microsoft Windows, kemudian ada juga dari Linux, Unix, Novell NetWare, kemudian macOS, IBM, dan FreeBSD. Ini adalah sebuah vendor sistem operasi jaringan. Jenis tampilan sistem operasi jaringan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem operasi jaringan berbasis GUI atau grafik, kemudian yang kedua adalah sistem operasi berbasis teks atau CLI. Tampilannya adalah seperti ini. Berbasis GUI itu tampilannya bericon-icon, berwarna, ya. Sedangkan yang berbasis teks ini biasanya hitam putih, hitam untuk backgroundnya dan putih untuk layar, tidak bergambar dan tidak berwarna. Dua jenis sistem operasi jaringan, ada sistem operasi jaringan 32 bit, kemudian ada juga yang 64 bit. 32 bit ini adalah sistem operasi yang hanya membaca maksimal itu membaca memori 4 GB. Jadi kalau kita mempunyai 8 GB di komputernya, itu tidak akan terbaca 8 GB. Kalau kita menggunakan sistem operasi 32 ini, tidak akan terbacanya hanya 4 GB. Ini adalah kelemahan dari sistem operasi 32 bit. Nah, sedangkan sistem operasi yang 64 bit ini bisa membaca lebih dari 4 GB. Dia sampai bisa membaca memori 128 GB memori, sehingga kecepatan manajemen sistemnya itu lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan 32 bit. Beberapa contoh sistem operasi jaringan keluarga Windows itu ada Windows ME, Windows NT, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 versi 2, Windows Server 2012 versi 2, dan yang paling terbaru di sini adalah Windows Server 2016. Ini adalah keluarga sistem operasi Microsoft Windows yang berbasis GUI. Kalau Windows itu identiknya dengan berbasis GUI. Sedangkan ini adalah keluarga sistem operasi jaringan keluarga Linux. Di sini ada Debian, ada Ubuntu, ada SUSE, ada Red Hat, ada Mandrake, dan Knoppix. Ini adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux. Linux ini sistem operasinya berbasis CLI. Fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan adalah menghubungkan
menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat yang lainnya ke jaringan yang sudah kita buat atau ke jaringan yang satu jaringan. Dan yang kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagi perangkat dengan jaringan. Membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisien. Itu adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan. Demikian pembahasan singkat mengenai sistem operasi jaringan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan penginstalan sistem operasi jaringan. Kita fokuskan untuk penginstalan sistem operasi jaringan ini, yaitu kita ambil untuk keluarga Windows-nya, itu adalah Windows 2012 server, dan untuk keluarga Linux-nya adalah Linux Debian.